Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum Zoom ini. Dan kali ini kita akan membicarakan satu hal yang paradoks, tapi harus kita cari jalan temunya. Saya mengatakannya paradoks karena seperti yang kita ketahui semuanya bahwa dalam masyarakat Islam dan masjid adalah pusat kota, pusat aktivitas. Makanya ada yang menarik waktu Rasulullah pindah ke Madinah, nama kotanya dirubah jadi Yathrib dan bangunan ikoniknya yang menjadi pusat kotanya adalah masjid. Jadi ini kalau di masyarakat kapitalis ini sama dengan city center. Kalau di negara-negara kapitalis ya, jadi tata kotanya itu menempatkan pasar sebagai pusat kota. Kalau di dalam Islam masjid sebagai pusat kota. Dan sekarang ini survei-survei baik secara nasional maupun secara global juga menunjukkan bahwa ada peningkatan yang luar biasa tingginya pada tingkat keberagamaan atau tingkat religiusitas masyarakat. Dan di catatan survei kami di Partai Gelora ini di atas 70%. Jadi bisa kita katakan bahwa secara perlahan-lahan memang tingkat keberagaman ini ditandai dengan kunjungan ke masjid yang luar biasa besarnya. Tapi ketika COVID ini datang dan kita mulai mengenal satu istilah yang namanya lockdown, dan kita semuanya akhirnya harus menerima bahwa tempat ibadah pun juga harus ditutup demi keselamatan bersama kita. Lalu kemudian datang vaksin sebagai salah satu solusi bagi kita untuk melawan pandemi ini. Kita menemukan satu fakta bahwa ini sesuai dengan survei kami Pak Gub ini ya. Jadi ada 45% lebih masyarakat itu menolak vaksin. Dan sebagian dari narasi yang melatari penolakan kepada vaksin ini adalah isu-isu yang sebenarnya berkembang sebagai disinformasi. Misalnya ini adalah vaksin Cina, ada atau unsur kehalalannya dan seterusnya, sehingga kita menemukan bahwa penolakan kepada vaksin ini paling banyak ditemukan pada orang-orang dengan tingkat keberagamaan yang tinggi. Karena itu salah satu fenomena yang kita temukan di lapangan ketika masjid ditutup, ini ada perlawanan dari masyarakat di masjid ini. Termasuk diantaranya adalah betapa beratnya menerapkan prokes di masjid ini. Ini sekedar cerita Pak Gub. Saya kemarin sholat Jumat di Dekaya, saya pikir ini karena sudah sejak PPKM yang angka COVID secara nasional ini naik drastis, kita tidak Jumatan, tapi begitu saya Jumatan, saya ngeri juga karena banyak sekali jemaah masjid yang tidak pakai masker. Dan salah satu alasan mereka di sana adalah ini kita nggak pakai masker, di sini nggak kena COVID juga. Jadi ini ada satu narasi yang berkembang di masyarakat kita yang saya kira perlu untuk kita selesaikan. Kira-kira ini semuanya latar yang mendorong kami di Partai Gelora melalui bidang hubungan keumatan untuk mengadakan acara ini, dan tentu saja kita mendapatkan kehormatan karena Pak Gubernur bersedia hadir dalam acara kita ini, dan juga Ustadz Fahmi Salim dari MUI dan Ustadz Ade dari Dewan Masjid di DKI. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semuanya bisa sharing, dan saya sebenarnya agak membayangkan Pak Gub ini kalau narasi keagamaan ini sebenarnya bisa kita jawab secara operasional, misalnya kalau pengadaan vaksin bekerja sama dengan Dewan Masjid. Karena ini kampanyenya sederhana, halal dan sehat dan halal. Ini sekaligus melawan banyak sekali disinformasi mengenai vaksin ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya tercerahkan pada pagi hari ini, dan kita bisa menemukan satu solusi yang lebih baik lagi, yang kembali menempatkan masjid sebagai pusat aktivitas kita, dan seharusnya juga menjadi ikon kota, tapi juga tidak menjadi hambatan bagi kita
untuk menerapkan seluruh prokes selama pandemi ini, apalagi menjadi sumber penyebaran COVID di tengah masyarakat karena tidak diterapkannya prokes di masjid-masjid kita. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Mudah-mudahan insya Allah kita akan mendapatkan banyak hal-hal baru pada kesempatan ini, khususnya dari Pak Gubernur yang sama-sama kita banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.